Adik-adikku, kali ini mau mewawancarai tentang apa? Tentang produksi kopi di Desa Ranugedang. Baik, untuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama adalah apa? Yang adik-adik mau wawancarai ke Kak Devin. 1. Sejak kapan Kak Devin menjadi petani kopi? Sejak kapan? Itu aktifnya ya, mulai dari tahun 2020 pas awal COVID itu. Karena awal itu dengan lockdown, untuk mencari uang sangatlah sulit, makanya dari itu di rumah terus kan. Jadinya Kak Devin itu terinisiatif ke kebun biar enggak scroll TikTok doang. Untuk pertanyaan yang kedua, Mengapa Kak Devin memilih menjadi petani kopi? karena Kak Devin tinggalnya di lereng Gunung Lemongan yang dimana tanahnya yang sangat subur, apalagi perkopian, dan dimana Jawa Timur itu memiliki perkebunan kopi terluas nomor 5 se-Indonesia. Jadinya kita harus bangga menjadi di Desa Ranugedang, Kecamatan Liris, Kabupaten Probolinggo, karena yang gimana cukup luas dengan perkebunan kopi. Coba deh adik-adik boleh lihat di samping rumah kalian pasti ada pohon kopi kan. Nah, jadi pohon kopi itu di Desa Ranugedang tidak hanya ditanami di kebun-kebun saja di halaman rumah, tentunya subur ya. Terus lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3. Siapa yang mendukung Kak Devin menjadi petani kopi? Baik, awalnya itu terinspirasi dari TikTok ya, karena di mana petani muda itu sekarang termotivasi anak Gen Z, petani muda. Maka dari itu Kak Devin memutuskan untuk menjadi petani kopi sungguh-sungguh, bukan hanya petani konten kopi. Dan Kak Devin juga bukan hanya menjadi petani kopi, Kak Devin juga menjadi produksi kopi, yaitu dengan produk G-Coffee untuk diolah sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, silakan. Berapa luas Kak Devin memiliki kebun kopi? Untuk luasnya kemungkinan kalau digabungin ya kurang lebih 1 hektar. Tapi kali ini Kak Devin punya ada 5 lahan, jadi untuk ditotalkan kira-kira kurang lebih 1 hektar saja. Tapi untuk pohonnya Kak Devin masih belum bisa dihitung. Kalau 1.000 pohon alhamdulillah sudah ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, Berapa penghasilan kopi dalam 1 tahun? untuk penghasilan kopinya dalam per tahun Kak Devin tingkat-tingkatnya beda. Untuk totalnya ya adik-adik, untuk totalnya itu tahun kemarin aja Kak Devin mendapatkan 1 kuintal biji kopi, dan untuk tahun ini masih belum mengetahui total penghasilan biji kopi Kak Devin, karena sebagian masih belum selesai pemisahan biji kopi. Jadi kira-kira tiap tahunnya itu peningkatan penghasilan biji kopi itu naik, makin tahun makin naik. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, Bapak. Berapa harga per kilo kopi? Untuk saat ini kemarin sempat menyentuh di harga 80.000 per kilo untuk kopi robusta, dan sempat turun harga per kilonya 48.000. Dan sekarang untuk tanggal 10 September saat ini harga kopi umum itu ya di harga 58, dan naik turunnya harga kopi tergantung dari pabrik dan perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang keberapa? Yang ke-7 ya? Silakan. Tuh, kapan Kak Devin mulai
kopi? Untuk memanen kopi itu setiap tahun satu kali dalam jangka kurang lebih 3 bulanan. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Berapa hari Kak Devin memanen kopi kepada masa panen? Untuk tahun 2025 Kak Devin memulai panen kopi dari Juni sampai akhir Agustus kemarin. Silakan pertanyaan selanjutnya. Berapa hari Kak Devin memanen kopi pada masa panen? Untuk panen karena kebunnya Kak Devin ada 5, jadi untuk memerlukan waktu memanen kopi bisa menghabiskan cukup 3 bulanan karena ada proses pemanen kopi dan proses pemetikan, proses penjemuran kopi. Karena kita bisa sebenarnya panen kopi dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Cuman halaman rumahnya Kak Devin cukup terbatas karena kopinya nggak nutut juga mau dijemur di mana, makanya kita tunda dulu sampai kopi penjemurannya bergantian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di mana biasanya Kak Devin menjual kopi? Untuk penjual kopi Kak Devin di mana? Ke pengepul yang dimana lokasi pengepul itu cukup jauh dari rumahnya Kak Devin, kurang lebih 4 km dari rumah. Dan Kak Devin juga maksudnya Kak Devin juga produksi selain jual biji kopi ke pengepul, Kak Devin juga produksi kopi sendiri melewati sosial media. Karena sayang banget Kak Devin sebagai penani kopi langsung terjun ke pengepul. Lebih baik dikelola sendiri, diproduksi sendiri, karena itu menghasilkan uang lebih banyak daripada dijual ke pengepul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Berapa karung kopi setiap tahunnya? Untuk per tahunnya pastinya meningkat. Tahun lalu Kak Devin ini jujur-jujuran saja, hasil 5 kebun Kak Devin tahun lalu bisa mencapai kurang lebih 68 karung. Karungnya yaitu pupuk urea. Untuk saat ini bisa mencapai hampir 100 karung. Hasil panen kopi rekap 2025. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Adik-adik sudah mewawancarai Kak Devin. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas pengalaman dan waktunya. Terima kasih balik Kak Devin. Iya, baik, sama-sama. Terima kasih kembali buat adik-adikku. Untuk pertanyaan wawancara saat ini saya rasa dari Kak Devin cukup selesai. Kurang lebihnya Kak Devin minta maaf ya. Terima kasih. Wis, selesai.